Bayangkan teman-teman, dunia dan seisinya, harta, jabatan, kekuasaan, semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan 2 rakaat ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat semuanya, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berjumpa lagi. Semoga kabar semuanya dalam keadaan yang terbaik. Sebelum lanjut, harapan dan doa saya untuk semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, berkahilah kehidupan kami, lancarkanlah usaha atau bisnis kami yang saat ini memiliki amanah atau hutang, bantu lunaskan, tuntaskan dengan cara yang ajaib ya Allah. Yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehah, berkahilah kehidupan kami ya Allah ya Rabb, amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Silakan buat teman-teman untuk menuliskan hajat atau doa terbaiknya di kolom komentar. Nanti kita sama-sama aminkan. Insya Allah semakin banyak yang mengaminkan doa kita akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Pernahkah teman-teman merasa sudah bangun pagi untuk sholat subuh, tapi hidup masih terasa berat? Sudah sholat subuh setiap hari, tapi rezeki masih terasa seret. Hati merasa gelisah dan tidak ada semangat untuk menjalani hari. Apakah teman-teman pernah merasa seperti itu? Bisa jadi teman-teman, ada satu amalan yang terlewatkan. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalan tersebut yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaat yang ringan, tapi luar biasa pahalanya. Insya Allah teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh dan cara mengamalkannya, serta zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk meringankan tangannya untuk mendukung channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Serta jangan lupa share juga videonya agar dapat pahala jariahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Sholat sunat qobliyah subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Logika dan makna hadis ini teman-teman, yang pertama, dunia dan seisinya yang dimaksud dalam hadis ini mencakup harta, tahta, kenikmatan, dan segala bentuk kemewahan yang sering dikejar oleh manusia. Yang kedua, namun 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh yang mungkin hanya butuh waktu 5 menit, ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bentuk ibadah, penghambaan, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dunia bersifat sementara dan fana. Sementara 2 rakaat ini menjadi tabungan akhirat yang abadi dan bukti cinta kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat teman-teman, jika dunia bisa rusak dan lenyap, maka pahala 2 rakaat ini akan selalu kekal apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan teman-teman, dunia dan seisinya, baik itu harta, jabatan, kekuasaan, semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan 2 rakaat ini. Kenapa teman-teman? Karena sholat sunnah qobliyah subuh adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Bahkan saat safar atau dalam kondisi sulit apapun, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh tersebut. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat ini. Karena Rasulullah SAW sangat menjaga pelaksanaannya. Mungkin saja teman-teman ada yang masih bertanya, kapan dilakukannya? Untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh ini, tentunya teman-teman dilakukan setelah adzan subuh dikumandangkan dan sebelum iqomah dimulai. Lalu teman-teman, setelah sholat sunnah qobliyah subuh, Rasulullah tidak langsung tidur lagi, tapi beliau berzikir dan berdoa sampai matahari terbit. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya teman-teman, zikir yang beliau ajarkan setelah sunnah qobliyah subuh, yaitu Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Jika ini dibaca sambil menunggu matahari terbit, lalu dilanjutkan dengan sholat duha, ini teman-teman, pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu teman-teman, untuk kita, karena kita selaku hamba yang penuh dengan dosa, penuh bergelimang dosa, kita bisa memperbanyak membaca istighfar, terutama Sayyidul Istighfar. Dalam sebuah hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidul Istighfar adalah seseorang mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya teman-teman, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Lalu teman-teman, keutamaan Sayyidul Istighfar tersebut, Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, yaitu barang siapa yang mengucapkan di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu malam, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu teman-teman, keutamaan dari memperbanyak istighfar adalah man aktsaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan kesenangan setiap kesedihannya dan memberikan jalan keluar untuk setiap kesempitannya, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman semuanya, setelah sholat sunat qobliyah subuh, kita baca Sayyidul Istighfar minimal 1-3 kali. Oke? Semoga teman-teman semuanya kita bisa mengamalkannya secara istiqomah agar kebaikan dunia dan segala isinya dapat kita raih. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.